Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan berbagi sharing ya tentang Scopus AI. Jadi untuk sebelum-sebelumnya mungkin kalian juga sudah pernah untuk latihan prompting AI. Nah, ini sebenarnya kita juga sama ya. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat research jadi lebih baik. Jadi research itu akan kredibel kalau dia punya referensi yang baik pula. Nah, kalau misalnya kalian pakai GPT atau pakai AI yang lain, itu source-nya itu tidak jelas gitu. Tapi kalau misalnya kalian pakai Scopus AI, jadi data utamanya itu ada di Scopus. Nah, padahal yang semua jurnal internasional yang terindeks Scopus itu pasti sudah terakreditasi gitu. Nah, jadi untuk jurnal internasional itu saya flashback kembali ya. Itu ada jurnal Q1, Q2, Q3 dan juga Q4. Nah, masing-masing Q punya level kesulitan masing-masing. Semakin sedikit Q-nya itu menandakan jurnalnya sangat bereputasi. Jadi bereputasi tinggi. Nah, semua Q1, Q2, Q3, Q4 itu merupakan jurnal yang terindeks Scopus. Nah, sedangkan ada yang namanya Scopus AI, database-nya, datasetnya itu dari jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus yang kredibel seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan sumber yang kredibel, kemudian kita ingin merangkai sebuah rangkaian teksnya, itu kita bisa pakai Scopus AI. Caranya gimana? Nah, kalian bisa pakai akun SSO kalian. Nah, akun SSO kalian, silakan kalian ke jurnal yang dilanggan Undip. Kalian pergi ke Elsevier Scopus. Nah, di situ akan ada satu menu tambahan namanya Scopus AI. Kalau kalian tidak apa ya tidak login dari SSO atau pakai akun pribadi kalian, itu tidak akan ada menu Scopus AI. Jadi Scopus AI ini uh, sudah dilanggan oleh Undip. Jadi Undip beli license-nya untuk bisa mengakses Scopus AI. Nah, di sini kalian bisa lihat explore topics and discover relevant references since 2003. Nah, kita bisa cari nih topik-topik apa sih yang kira-kira yang lagi hype saat ini. Misal saya ingin mencari topik tentang apa computer vision gitu misalnya. Jadi ada suatu kamera, dia akan bisa untuk mendeteksi objek-objek yang ada di dalam kamera seperti itu. Nah, topiknya computer vision, coba dia akan memberikan sedikit highlight ya, highlight, kemudian ada penelitian-penelitian terdahulu yang sudah diambil, yang sudah dikerjakan. Nah, ini dia ternyata ada image and face recognition untuk dua, itu punyanya ini air drawing. Kemudian ada citasi yang ketiga itu shape detection using air drawing. Nah, ini merupakan topik-topik yang lagi hype gitu. Nah, ini bisa kalian baca, jadikan sebagai referensi, dan semuanya itu sumbernya jelas, sumber yang terindeks Scopus, dan pasti jurnal itu sudah terakreditasi. Nah, kayak misalnya ini self driving car sama 2 3 4, terus ini ada juga 5. Nah, ini kalau kalian masih belum punya topik untuk mengerjakan skripsi, bisa pakai ini untuk looking for a topic gitu. Jadi topik mana sih yang kira-kira nantinya saya itu bisa tertarik. Nah, kalau misalnya sudah, oh saya
sudah tertarik nih beberapa topik di sini. Oh, ada dia pakai machine learning dan juga deep learning nih. Ini juga ini beberapa beberapa penelitian terdahulunya itu ada seperti ini. Nah, juga disediakan challenges and future directionnya. Jadi uh, kalau misalnya kita kita di sini bisa melihat untuk research gapnya, gap dari penelitian yang sebelumnya itu di mananya. Jadi peneliti-peneliti sebelumnya itu sudah melakukan penelitian, terus dia punya kelemahan di penelitiannya. Nah, makanya itu kita bisa optimize di situ untuk mendapatkan gap atau celah yang bisa di apa gali lebih lanjut. Karena kalau misalnya kita mengimplementasikan dari penelitian sebelumnya persis, itu tidak ada perbedaannya, tidak ada gapnya untuk masuk nantinya ke jurnal, mau disubmit di jurnal internasional itu susah. Makanya kita harus tahu gap dari penelitian sebelumnya itu ada di mana. Gitu. Oh, ini ada complexity dari visual datanya, ada oh ini challengesnya itu real time processing. Oh, banyak yang susah untuk menerapkan real time processing gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian tertarik bisa pakai ini. Nah, ini ada object detection. Dia menggunakan SSD, oke, RCNN, RFCN gitu. Tahu di sini ada kalau tertarik dengan self driving car. Nah, kalian persingkat lagi aja gitu kan. Oh, saya cobalah di sini ask follow up question more detail. Kan bisa untuk menambahkan pertanyaan lanjutan untuk lebih fokus ke dalam topik yang akan kalian pakai gitu. Nah, ini sih dijelaskan beberapa flow proses-prosesnya itu seperti apa. Ini ada pakai sensor lidar, radar, kamera. Oh, terus ini juga ada obstacle detection. Jadi dia akan mendeteksi hambatan yang ada di depannya itu seperti apa. Oh, dia pakainya algoritma CNN. Nah, pakai algoritma deep neural network gitu. Nah, di sini dijelasin kan, oh challengesnya juga apa nih? Sama, di sini ada real time processing, itu masih susah untuk diterapkannya. Nah, untuk yang emerging trendsnya ada low cost localization, simulation untuk real world testing. Nah, ini untuk conclusionnya. Nah, kalau misalnya memang tertarik lebih lanjut, apa? Kalian bisa lihat konsep mapnya juga nih. Nah, jadi dia akan memetakan untuk self driving car itu bisa untuk apa aja nih task-tasknya. Oh, bisa untuk obstacle detection. Dia pakainya apa nih? Nah, ini ada obstacle detector, ada pakai environmental technology, terus kemudian ada interpretation of signal. Nah, ini topik-topik yang atau recognition system ya, di computer vision. Dan ini topik-topik yang dipetakan oleh konsep map. Ya, walaupun ini terlalu simple ya, terlalu simple. Ada juga kita bisa lihat untuk topik expertnya seperti apa. Jadi yang tadi kan kita pakai self driving car, kemudian ya udah itu terlalu umum. Nah, di sini ada topik-topik yang expert sudah pernah dilakukan dan juga penelitiannya diakui gitu. Ini dia ada 554 citation. H-index itu yang menunjukkan kalau profil dari penulis itu baik, semakin tinggi H-indexnya itu semakin baik gitu. Nah, atau di sini ada emerging dari temanya itu. Nah, nah ada solusi apa lagi sih kita bisa menerapkan dari uh, topik yang sudah kita state sebelumnya. Nah,
Oh, di sini ada AI powered object detection and navigation. Nah, ini yang rising time ini. Jadi yang lagi hype-hype-nya dia deep learning for land detection and navigation. Nah, ini kita bisa perdalam lagi, kita bisa pakai follow up question lagi untuk mengetahui lebih detail dari topik tersebut yang deep learning for land detection and navigation gitu. Nah, ini juga bisa kalian pakai pertanyaan ya yang sudah di opsi yang sudah ditawarkan oleh si Scopus AI. Nah, kalian ini coba, oh ternyata yang lagi rising time-nya itu yang deep learning. Beda, kalian copy aja di follow up question, terus kita lihat nih dia metodenya itu seperti apa. Nah, ini ada key advancement, dia yang advance-nya pakai apa? Oh, pakainya CNN ternyata. Nah, gitu-gitu. Oh, dia pakainya hybrid approach. Hybrid berarti ada lebih dari satu metode nih yang dipakai. Oh, di sini ada real time performance nih. Nah, kalau semua kata-kata itu asing, nah silakan kalian pelajari satu persatu kata-kata yang sudah direkomendasikan oleh Scopus AI. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat semuanya itu akan jadi lebih powerful ketika datasetnya itu memang fokus untuk research gitu. Beda kalau yang GPT kan terlalu general. Kita bisa untuk menjawab semua pertanyaan, tapi kita tidak bisa spesifik untuk research. Kata-katanya itu beda. Nah, sedangkan di sini datasetnya itu tuh sudah dilatih dipakai untuk research dan juga sudah terpercaya. Makanya ketika kita memberikan suatu prompt apapun itu bisa kita dapatkan insight-nya dari sumber dataset yang terpercaya gitu. Jadi ini sangat penting banget ya untuk mungkin kalian nantinya di skripsi untuk mencari referensi. Nah, karena Undip itu sudah berlangganan di Scopus Elsevier, nah itu kalian bisa untuk download ini ya, download sumber dari datanya, kemudian ya udah disimpan di Mendeley reference atau di mana itu bebas. Itu nanti kalau misalnya kalian, nah ini view PDF, nah dia kebuka ya, bisa. Oh, ini nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa ini nanti kalian bisa untuk copy judulnya gitu. Terus kalian masuk ke IEEE, karena saya belum login ya ini ya. Belum login. Nah, itu kalian bisa langsung download. Ntar ini sebentar, password Scopus AI saya apa ya? Elsevier.
Nah, nah ini nanti kalian bisa view PDF. Kok belum bisa ya? Bentar. Ini harusnya bisa untuk di download untuk full textnya. Nah, ini kalian bisa, untuk kalau misalnya tertarik kalian baca detail dulu, untuk abstraknya seperti apa, terus kalian langsung ngarah ke kesimpulannya itu seperti apa. Nah, terus kalau makin tertarik, nah kalian lihat di backgroundnya dulu. Oh, backgroundnya seperti apa, makin tertarik lagi. Nah, kalian langsung ke metodenya gitu. Jadi metodenya seperti apa? Biasanya kalau ada beberapa jurnal yang memberikan flow chartnya, jadi dijelaskan dari awal sampai akhir itu seperti apa. Nah, ini untuk membuat latar belakang di Scopus AI pun juga bisa gitu kan. Jadi uh, bisa sebagai referensi AI kalian di samping kalian menggunakan GPT ya, begitu. Create background from topic. Nah, create background from topic deep learning for lane detection and navigation in autonomous vehicle. Nah, ini beberapa dari sana untuk membuat backgroundnya nih. Nah, dari important of lane detection ini ada juga referensi-referensinya yang bisa dirujuk gitu. Nanti kalian bisa kombinasikan dengan AI yang lainnya gitu. Nah, seperti itu untuk mungkin Scopus AI. Harapannya kalian bisa menggunakan fitur ini dengan baik untuk melihat research gap dari penelitian sebelumnya. Jadi itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.